Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kalian akan melanjutkan materi tentang garis singgung suatu lingkaran ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu apa itu pengertian garis singgung, kemudian bagaimana cara menentukan panjangnya. Nah, untuk hari ini kalian akan mempelajari tentang garis singgung persekutuan. Kenapa disebut sebagai garis singgung persekutuan? Karena garis singgung ini nanti tidak hanya menyinggung satu buah lingkaran ya, melainkan dua buah lingkaran ya. Ada dua tipe garis singgung persekutuan. Yang pertama, ada garis singgung persekutuan luas yang ditunjukkan oleh gambar yang berada di sebelah kiri, dan garis singgung persekutuan dalam yang ditunjukkan oleh gambar yang berada di sebelah kanan ya. Kita cermati dari gambar yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, silahkan diperhatikan untuk gambar sebelah kiri. Garis singgung persekutuannya ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah ya, garis CD. Nah, garis CD ini ya termasuk garis singgung persekutuan luar ya. Kenapa kok digolongkan sebagai persekutuan luar? Cirinya apa? Nah, ciri dari garis singgung persekutuan luar itu menyinggung lingkarannya itu kalau enggak di atas ya di bawah gitu nggih. Nah, garis CD ini ternyata menyinggung lingkaran pertama, lingkaran A di titik singgung C yang letaknya di atas, dan juga menyinggung lingkaran kedua di titik singgung D, letaknya juga di atas, sehingga garis singgungnya itu CD berada di atas gitu nggih. Nah, kemudian ada juga garis singgung yang lain, garis singgung persekutuan yang lain, yaitu garis EF ya, menyinggung lingkaran A di titik E yang berada di bawah dan menyinggung lingkaran B di titik F yang berada di bawah, sehingga garis singgungnya itu berada di bawah lingkaran. Itu nggih. Jadi cirinya garis singgung persekutuan luar itu kalau menyinggungnya di atas semua, kalau di bawah semua. Sedangkan untuk garis singgung persekutuan dalam pada gambar yang berada di sebelah kanan ya, garis singgungnya itu juga ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah ya, garis CD. Setelah dicermati dengan seksama, ternyata garis singgung CD ini akan menyinggung lingkaran pertama di titik singgung C yang berada di atas ya, yang berada di sebelah atas. Kemudian menyinggung lingkaran kedua di titik singgung D yang berada di bawah ya, atas dan bawah, sehingga garisnya itu, garis CD-nya itu ya melewati atau menyilang di antara kedua lingkaran. Itu nggih. Jadi ciri garis singgung persekutuan dalam ketika menyinggung lingkarannya itu yang satu di atas, yang satu di bawah. Selain garis singgung persekutuan dalam CD ya, juga ada garis singgung persekutuan dalam EF ya, yang menyinggung lingkaran A di titik E yang berada di bawah dan menyinggung lingkaran B di titik F yang berada di atas, sehingga diperoleh garis singgung EF ya, EF yang menyilang di antara kedua lingkaran. Nggih. Setelah kalian memahami perbedaan antara garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam, selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan panjang masing-masing garis singgung tersebut gitu nggih. Kita mulai dari yang pertama, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar ya. Nah, garis singgung persekutuan luar yang ada pada lingkaran berikut ini ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah, yaitu garis CD ya.
ini adalah garis singgung persekutuan luar. Bagaimana cara menentukan panjang garis CD ini? Caranya adalah silakan dicermati kedua lingkaran ini ya. Lingkaran yang pertama, titik pusatnya itu berada di titik A ya. Dengan jari-jarinya adalah AC. Jari-jarinya kita misalkan R1 ya, jari-jari lingkaran pertamanya kita misalkan R1 gitu nggih. Kemudian untuk lingkaran yang kedua, titik pusatnya itu berada di titik B. Dengan jari-jari lingkarannya itu adalah BD ya, yang kita misalkan dengan R2 ya. Nah, setelah kalian cermati dengan seksama ya, untuk menentukan panjang garis singgung CD ya, kita buat garis bantu ya. Kita buat suatu garis bantu yang kita tarik dari titik pusat B ya. Kita tarik dari titik pusat B ke arah kiri ya, ke arah kiri sehingga sejajar dengan CD ya. Kita tarik suatu garis dari titik B ke kiri sehingga sejajar dengan CD ya, sejajar dengan CD ya. Ini sejajar dengan CD gitu nggih. Nah, kita beri nama garisnya itu garis BE, misalnya adalah garis BE. Karena garis yang kalian buat, garis BE tadi ya, sejajar dengan garis CD, artinya panjang CD itu sebenarnya akan sama dengan panjang BE. Gitu nggih. Kemudian titik sudut E itu juga akan siku-siku ya, karena sejajar dengan titik sudut C. Gitu nggih. Nah, berarti untuk menemukan berapa panjang garis singgung CD, kita bisa mencarinya dari panjang BE ya. Setelah kalian perhatikan dengan seksama, melalui garis yang kalian buat, garis BE tadi akan terbentuk suatu segitiga siku-siku ya, yaitu segitiga siku-siku yang titik sudut siku-sikunya berada di titik sudut E. Ya, kalau kita gambarkan di sebelah kanannya nggih. Nah, ini nggih, akan terbentuk suatu segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-sikunya itu berada di titik sudut E. Gitu nggih. Kemudian sisi miringnya itu merupakan jarak antara kedua pusat lingkaran AB. Oke, dari soal terlihat bahwa jarak antara kedua titik pusat lingkaran itu disimbolkan dengan huruf S. Sedangkan garis BE itu sebagai garis singgung lingkaran CD ya. Kemudian untuk panjang AE itu sendiri ya. Panjang AE itu sendiri sebenarnya diperoleh dari panjang AC dikurangi panjang CE ya. Panjang AC dikurangi panjang CE ya. Nah, AC itu adalah jari-jari lingkaran pertama AC. Sedangkan CE itu sejajar dengan DB. Artinya CE itu adalah panjangnya sama seperti jari-jari lingkaran BD ya, L2 gitu nggih. Jadi panjang AE ini adalah R1 dikurangi R2 gitu nggih. Oke, untuk mencari panjang garis singgung BE ya, BE atau CD, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. Karena BE ini sebagai sisi siku-siku, maka akan berlaku bahwa BE kuadrat atau CD kuadrat gitu nggih. Atau CD kuadrat akan sama dengan S kuadrat dikurangi
dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Itulah rumus garis singgung persekutuan luar. Contoh soal, jika diketahui jari-jari dua buah lingkaran masing-masing adalah 8 dan 3 cm ya. 8 ini sebagai R1 dan 3 ini sebagai R2. Serta jarak antara kedua pusat lingkaran. Dalam hal ini kedua pusat lingkarannya itu disimbolkan oleh jarak antara kedua pusat lingkarannya disimbolkan oleh S. S-nya itu sama dengan 13 cm. Maka tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Seperti yang telah kalian peroleh pada rumus sebelumnya bahwa panjang garis singgung CD jika dikuadratkan ya akan sama dengan S kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Tinggal kita substitusikan angka-angka yang ada di dalam soal bahwa CD kuadrat akan sama dengan S kuadrat 13 kuadrat dikurangi jari-jari pertama R1 dikurangi R2 berarti 8 dikurangi 3 dikuadratkan. Diperoleh CD kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169 dikurangi 8 dikurangi 3 5 kuadrat ya, sehingga diperoleh CD kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144 ya. Karena yang ditanyakan CD berarti kita hilangkan tanda kuadratnya sehingga muncul tanda akar. CD sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam, caranya adalah kita buat suatu garis bantu dari titik pusat lingkaran yang kedua ya. Kita buat suatu garis bantu dari titik pusat B ke arah kiri ya, sedemikian sehingga diperoleh suatu garis BE ya, suatu garis BE yang sejajar dengan garis CD. Karena garis BE tadi sejajar dengan garis CD, maka akan berlaku bahwa panjang BE akan sama dengan panjang CD dan sudut E akan sama dengan sudut C, yaitu membentuk suatu sudut siku ya. Nah, ternyata setelah kalian cermati dengan seksama akan kalian peroleh suatu segitiga siku-siku ABE ya, segitiga siku-siku ABE yang siku-siku di titik sudut E. Ya, segitiga siku-siku ABE yang siku-siku di titik sudut E. Nah, karena membentuk suatu segitiga siku-siku tentunya akan berlaku suatu teorema Pythagoras ya. Nah, sebelum kita menuliskan bunyi teoremanya, kita perhatikan panjang masing-masing sisi siku-sikunya. Kita tahu bahwa AB itu adalah jarak antara dua pusat lingkaran yang disimbolkan dengan huruf S. Kemudian BE itu adalah panjang garis singgung persekutuan dalam atau sama dengan CD. Sedangkan AE, panjang AE itu sebenarnya diperoleh dari panjang AE itu diperoleh dari AC ditambah CE ya. AC-nya itu jari-jari lingkaran pertama, sedangkan CE itu sejajar dengan DB,
jari-jari lingkaran kedua. Berarti panjang AE itu sebenarnya dari R1 ditambah R2. Jika kita tuliskan sesuai dengan bunyi teorema Pythagoras, karena yang ditanyakan itu adalah CD, garis singgung persekutuan dalam, maka akan berlaku bahwa CD kuadrat akan sama dengan S kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Inilah rumus mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Lanjut ke contoh soalnya. Gitu nggih. Jika diketahui dua buah lingkaran jari-jarinya masing-masing adalah 6 cm dan 2 cm Jadi R1-nya 6, R2-nya adalah 2, serta jarak dua pusat lingkarannya adalah 17. Berarti S-nya itu sama dengan 17 cm. Tentukan berapa panjang garis singgung persekutuan dalamnya atau CD-nya. Gitu nggih. Nah, seperti yang telah kalian temukan tadi bahwa rumus garis singgung persekutuan dalam itu adalah CD kuadrat CD-nya sebagai garis singgung persekutuan dalam, CD kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Tinggal kita substitusikan angka-angka yang diketahui di dalam soal, sehingga diperoleh CD kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi R1 plus R2, 6 ditambah 2 dikuadratkan. CD kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 dikuadratkan. 17 kuadrat 289 dikurangi 8 kuadrat 64, sehingga diperoleh CD kuadrat sama dengan 225. Karena yang ditanyakan CD berarti tanda kuadratnya hilang, muncullah tanda akar. CD sama dengan akar dari 225. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 15 cm.